Rangkul biyen monggo kita sebarang puji syukur dan ngrasani Allah Subhanahu wa taala. Ingkang budi kita sedaya wonten ing injil menika tasih diberparingi pitulungan saking Allah ingkang berupa nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kula panjenengan saged rawuh ngumpul wonten ing menika sekolahan dalam acara peringatan Maulid Nabi wonten ing keadaan sehat walafiat. Mugi-mugi kesehatan dan kesempatan ingkang kita gunakaken menika tercatat amal ibadah ingkang saya ingkang makbul lan terserta Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sedaya ingkang kula mulyakaken, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kampung yang bernama Diamah. Mungkin lek jenengan wau mau setibak napa mboten? Wau mboten tibak. Mboten. Setibak niku dipun sebutaken yub'asu min Diamah. Rasulullah itu dilahirkan di kota Diamah. Diamah niku daerah Mekah. Ingkang saat ini daerah kota yang sangat berkah, tidak ada orang yang miskin. Karena sing nyambut gawe tapi sugih kabeh. Gak koyo kula sampeyan kabeh. Dicatet ya. Direkam gawe iki nyatete kok ae. Saiki sibuk nyatet gak ngrungokno iki. Turun Pak Kepala Sekolah, kita coba lebih mengedepankan IQ otak kita, coba memori kita lebih difokuskan dulu. Rasulullah itu dilahirkan di Diamah, dan Rasulullah itu dilahirkan di dunia yang sudah berakhir menjelang kiamat, yang dijelaskan di dalam tiba itu loh, yub'asu min Diamah baina yadayil kiamah. Rasulullah itu dilahirkan sudah dekat dengan hari kiamat, maka bisa disebut juga dunia saat ini sudah dunia tua. Dunia sing wis tuwek, mangkane wis tuwek niku padha karo menungso. Menungso lek sing nom ngeten iki gak masuk angin. Atus banyu adem yo menter, ngombe es tek sak galon yo aman. Tapi lek wis tuwa kados Bapak Kepala Sekolah kademen masuk angin. Kakean es ngeluh, kepanasan migrain. Tapi nek sing cilik ini iki dibanting lho gak apa-apa. Karena ini sudah zaman akhir, zaman ini ngoten. Dunia ini kula jenengan sakniki didik-didik gempa, dulu-dulu kasus, dulu masalah, dulu segala macam terjadi. Keranten wis kadung dunia ini wis tuwa. Yub'asu min Diamah baina yadayil kiamah. Termasuk mukjizat Rasulullah fi dharihi alamatun tudhilul ghamamah. Ini yang perlu dicatat. Rasulullah niku duweni stempel cap ten gegere Kanjeng Nabi niku wonten stempele Allahu wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadar Rasulullah. Niku stempele Kanjeng Nabi. Di gegere Kanjeng Nabi wonten tulisan niku merupakan tanda bahwa Rasulullah itu benar-benar utusan Allah. Tudhilul ghamamah. Walaupun Rasulullah itu memakai gamis, pakai jaket misalkan cara sakniki, tulisan itu tetap saged ditingali saking jauh. Bisa dilihat dari luar. Itu pertanda Rasulullah. Tapi lek kula sampean kabeh gawe nglambi kan wis gak ketok nglite rupa apa, masih panuwen yo ora ketara.
Wonten sing bangun. Wonten. Korengan ngerti koreng. Niku aman. Tapi Rasulullah saking hebatnya mujizat Kanjeng Nabi sampai tulisan sing ten gegere Kanjeng Nabi niku walaupun dikei baju sekandel apapun tulisan ini ku tasih tetep saged diwaca saking wingking. Niku hebatnya Kanjeng Nabi. Yubasu min qiyamah baina yadayil qiyamah fi dharihi alamatun tudillul wamamah tuti'uhu sahaid, termasuk mujizat Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu ketika berjalan di musim panas, Kanjeng Nabi itu selalu diyup-yupi karo mendung. Dadi lek kula sampean kabeh mlaku iki gak ngangge payung kepanasan. Tapi lek Kanjeng Nabi meskipun musim panas tetap Kanjeng Nabi niku diyup-yupi sahab. Sahab niku mendung. Wonten ingkang mastani awan sing yupi Kanjeng Nabi. Niku hebatnya keistimewaan Nabi kita, mukjizatnya Nabi kita. Nah ini umat Islam kudu ngerti, kudu semerap. Hati jenengan yang maca tiba niku kalau di angen-angen titik mana nih, diarep-arep barokai, diinteni syafaate Kanjeng Nabi. Insya Allah kalau panjenengan pemantapan nih meningkatkan cinta kepada Rasulullah. Tapi lagi kalau panjenengan sedaya niki nggak ngerti Kanjeng Nabi, ya nopo lek cinta dan Kanjeng Nabi. Kayak ngoten niku. Terus Kanjeng Nabi niku panjenengan sangat luar biasa. Aliful fami, aliful fami, aliful anfi, memiul fami, nuniul haji. Itu yang disebutkan di tiba. Termasuk hidupnya Rasulullah. Irungi Kanjeng Nabi niku saking mancungi sampai di ibaratno kaya dene huruf alif. Sampeyan maca ngene tiba. Sing lali nyatet di tiba niku diwaca. Enten sing kula waca ten tiba. Alifiyul anfi. Cuman ten tiba niki wonten sing tulisane alfiyu. Salah, sing bener niku alifiyul. Lek alfi maknane 1000, lek alifiyul maknane alif. Lek sing nonton pondok pesantren ngertos e. Kata Ustaz Sadi ini hafal niki guru kula dan Darul Falah. Alfiyun sing bener alifiyun anfi. Hidupnya Rasulullah itu seperti huruf alif. Lek diwasno kaya huruf alif ngadeg saking mancungi. Ora kaya irunge kula sampean. Lek irunge kula sampean iki ana sing kaya bongkok, ana sing kaya bal, ana sing pesek, ana sing macam-macam. Jadi wong Indonesia ya ora kaya ngarap. Irunge ndek-ndek. Wong ngarap irunge dawa-dawa. Alifiyul anfi, mimiyul fami. Nah niki sing perlu lesane Rasulullah niku selalu mingkem kaya dene kita muni huruf mim. Mangane huruf mim jenengan lek muni huruf mim, mim niku mesti wong ini kaya mesem, gak muring-muring. Siji karo mangap. Mene mangap ya kaya muring-muring. Nah Rasulullah itu lesannya lambene niku mesti mingkem kaya huruf mim. Bertanda Rasulullah itu murah senyum. Ayo mbak-mbak lek muni mim tambah ayu. Lho, iya toh? Muni a nu mangap lho. Yo elek. Lagi Rasulullah ini mimiyul fami. Lesannya seperti huruf mim, mingkem. Makanya lari-lari anak-anak sekalian,
ketika belajar nopo pas ngaji nopo pas sekolah niku kudu mingkem ora le manga apa ngantuk ora cecek ngising ya nyeblung ya nek di sekolah ngaji pas proses belajar mengajar niku diusahakan mingkem wonten sing mriki kaya diulang rame ngoten ya wonten wah itu tidak meneladani Rasulullah. Jadi sesuaikan dengan judul meneladani akhlaknya Rasulullah. Mingkem alifiyul anfi mimil fami nuniyul hajib. Alise Kanjeng Nabi niku kaya huruf nun. Alise Kanjeng Nabi kaya huruf nun. Dadi alis hajib niku alis melengkung menisor itu. Lah sakniki niki lek kalau kita mau meneladani Rasulullah jangan merubah hajib alis. Napa bahasa Indonesia ini alis itu? Napa? Alis nih. Oh berarti orang Indonesia ini ketean bahasa. Alis sih bahasa Jawa aja ini. Dipeng yang Indonesia deh. Hajib nih alis. Alisnya Kanjeng Nabi niku kaya huruf nun melengkung menisor. Titiknya kaya nun beripat. Nun sing diwangi. Jadi nuniyul hajib. Nuni. Jadi alisnya Kanjeng Nabi niku kaya huruf nun. Makanya nuwun sewu bagi umat Kanjeng Nabi jangan merubah hajib, jangan senang merubah alis. Saat ini kan usum alis di kawarok seriet diganti nama diganti apa enggak? Diganti seret ono kiri diubah no seret muka ini ya, orang tapi noleh diwa malah kayak sapi noleh dan diwaspada sisi. Kalau kita mau meneladani akhlak Rasulullah ini harus kita biarkan seperti apa aslinya. Niki ojo dicabuti ora renom iki dicabuti gawe nopo sing koyo salon pasti tarik sret gitu. Wis hidupe ilang wis alis-alise ilang kabeh. Jadi Allah menciptakan kita pakai haji, pakai hidup dan sebagainya. Ini pasti ada gunanya, pasti ada gunanya. Okay. Nuniyul hajib. Napa mau? Alisi Kanjeng Nabi bagian huruf nun yang dibalik. Aliyul anfi, mimiul fami, nuniyul haji. Iki keistimewaan Kanjeng Nabi. Sam'uhu yasma'u soriral kolami basaruhu ila tiba ila sabai tiba kisaki. Telingai Rasulullah itu bisa mendengar langit, di atas langit namanya kolam. Kolam itu pulpen yang diciptakan oleh Allah setelah 50.000 tahun menciptakan Nur Muhammad. Nek kita ngaji nih gini, takoi kelakbar. Pertama kali Gusti Allah pun nyiptakno Nuri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilahirkan paling akhir, tapi Nur Muhammad diciptakan paling awal. Setelah 50.000 tahun, baru Gusti Allah pun nyiptakno kolam di Lauh Mahfuz, catatan menungso. Baru setelah berapa tahun lagi nyiptakno donya. Donya diciptakan hanya 7 hari. Makanya dino ini muter sampai kapan ya kayak pitu nih gak iso nambah dari songo nih gak iso. Tadi lewat dino ini puter-puter pitu gak iso dari songo.
Lah Gusti Kanjeng Nabi niku bisa mendengarkan ketika kolam menulis nama siapa yang hari ini lahir, hari ini sakit, hari ini meninggal. Itu catatannya sudah ada di sana, di Lauhul Mahfuz. Nah, kolam ini yang menulis, oh namanya Siti siapa, hari ini meninggal. Gue sama ngapain? Ono jenenge Siti ya. Nonton. Siti apa? Siti ku artinya lemah tanah. Nah itu tadi Rasulullah itu telinganya bisa mendengar apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz di langit staf 7 dan di bawah bumi sampai 7 lapis. Apa yang terjadi di dalam bumi sedalam 7 lapis itu Rasulullah bisa mendengar. Itu kehebatan mukjizatnya Kanjeng Nabi. Untuk itu bagi anak-anak semuanya, menuntut ilmu harus diteruskan. Lek ngaji ya diterusno, nek sekolah ya diteruskan, supaya orang bisa kita mendalami dan lebih memahami dalam arti luas apa yang ada, mukjizat yang ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak belajar terus, nek kula panjenengan gak gelem melajari terus keistimewaan Kanjeng Nabi, sudah pasti kula panjenengan tidak akan bisa meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah. Karena cinta itu berawalnya dari kenal. Kita nggak kenal maka gak akan cinta. Sama mereka gak kenal cinta, yo cinta karpe dhewe lho nggih. Nggih. Jadi yang cinta itu awalnya teko kenal. Mari kenal baru cinta. Ojo sayang sih, mari rabi oleh. Sayang sih baru dinikah ya gak oleh. Jadi boleh seperti itu. Jadi kita mengenal Rasulullah biar tidak sampai di sini. Banyak mukjizat Rasulullah itu kuwana sangat. Lah diterangno kuwabe ngene ya mboten saged. Gak cukup. Lungguh ini sampai rong dino ya gak sangka. Kira cukup lek nerangno Kanjeng Nabi. Cuma sebagian yang ada di bab itu diteraskan seperti itu. Sampai pesan Rasulullah itu kita setidaknya kalau mengakui menjadi umatnya Rasulullah itu kita harus meneladani. Ya meneladani nyontoni itu berarti ngelakoni, bukan sekedar mempelajari. Setelah kita mempelajari baru praktek ngelakoni sunai nopo sing dilapai Kanjeng Nabi, terutama akhlak. Kulo setuju dengan tema meneladani akhlak. Ini kulo setuju. Kulo selama Maulid Nabi ini ngaos pundi-pundi, yang saya sampaikan yang paling utama adalah akhlak. Kalau kita sudah tidak berakhlak, jangan harap kita mendapatkan syafaat. Karena Rasulullah SAW sudah jelas, ada 3 wasiat Rasulullah, ada 3 yang harus kita penuhi, harus kita lakukan. Nah kita gak ngelakoni wasiatnya Kanjeng Nabi, jangan harap mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Ada 3, 1 ilmu, warisan wasiat yang perlu disampaikan pada umat itu adalah ada 3 kalau ingin mendapat syafaat. 1 itu ilmu. Ilmu itu ada berapa? Oh kok banyak sih? Yang memang banyak ilmu, akan tetapi kita bisa menggarisbawahi ilmu itu ada 2 yang kita mempelajari, harus kedua-duanya itu akan menjadi ilmu, itu akan sehingga menjadi 3. Ad-dunya 1, ilmu nih dunya.
nek kula sampeyan kepingin berhasil, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kepingin sukses urusan duniawi, ya kita harus mencari ilmune dunya dengan cara kita belajar sekolah, terutama sing tenanan. Sebenarnya sekolah itu temenan boten? Temenan? Alhamdulillah. Lek temenanan yo entuk ilmu, lek gak temenanan yo gak oleh ilmu. Mulai ijazah do. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, itu satu. Yang kedua, ilmu akhirat. Man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin selamat di akhirat, sukses di dunia dan selamat di akhirat, jangan lupa mendalami ilmu akhirat. Dan ilmu akhirat ini tidak akan lepas dari akhlak Rasulullah, tidak akan lepas dari tuntunan Rasulullah, dan tidak akan lepas dari sunnah-sunnahnya Rasulullah. Untuk itu sudah tepat tema akhlak. Satu, ilmu, pesan Rasulullah. Yang kedua, apa? Sunnah. Sunnah itu harus kita lakukan. Sunnah itu apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah, itu namanya sunnah. Dan apa yang telah diperintahkan juga sunnah. Untuk itu kita sebagai umatnya Rasulullah jangan pernah meninggalkan sunnah. Mari kita teladani betul-betul, kita rangsang hati kita untuk mencintai apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah. Napa sing dilampahi Kanjeng Nabi monggo dilakoni. Sunnah poso Senin Kamis. Enten sing siap lho tadi dina Kamis iki. Enten sing poso lho. Hah? Sing poso ngajeng. Sunnah Rasulullah termasuk poso Senin Kamis. Diusahno santri kudu poso Senin Kamis sampai gak poso. Eman itu kelakuannya Kanjeng Nabi sih gak pernah ditinggal, maka tersebut sunnah muakkad, sunnah kelakuannya Kanjeng Nabi yang gak pernah ditinggalkan. Poso Senin Kamis. Bahkan sering para ulama menyatakan lek panjenengan duweni cita-cita sing gedhe, duweni hajat sing ageng, ojo sampai ninggal 40 Senin 40 Kamis. Wis sampai duwe butuh nopo pasti dijabahi, pasti dikai, pasti dituruti. Kepingin duwe bojo ayu, soalnya kepingin rapi, untuk tinggal rapi ini. Kepingin duwe bojo ayu, keturutan. Kau duwe bojo sugih, keturutan. Tapi niki dawuh ulama, sinten iki mawon sing kuat 40 Senin 40 Kamis dengan duwe hajat nopo pasti terkabul, pasti dijabahi. Kepingin duwe maratuwa sing sugih sabar, saged. Ya saiki wong kudu dimulai saiki iki. Kudu dimulai Senin Kamis. Bahkan Rasulullah itu menjelaskan dina Senin dina Kamis umate dikedahaken poso niku kranten nopo? Karena setiap hari Senin dan hari Kamis semua amal umatnya Rasulullah itu diaturne ning Gusti Allah. Diaturna Gusti Allah, disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa sing kita lampahi dina Senin dicatet, dilebokno, disampaikan ke Gusti Allah. Dina Kamis catet mbek malaikat disampaikan lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi niku sangat memperhatikan, memperjuangkan umatnya. Kula panjenengan sebagai umat Kanjeng Nabi, Senin Kamis dilakoni kata sunnah Kanjeng Nabi. Sing nomor 3, akhlak. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat, akhlak Rasulullah itu jangan dilupakan. Karena khuluqul Quran, akhlaknya Rasulullah itu ya yang sudah tertulis di dalam Al-Quran. Maka saat itu kita sebagai umat Islam yang jelas meneladani akhlak Rasulullah, mencintai Rasulullah. Yang namanya cinta itu harus
mengikuti yang dicintai. Gimana? Jenengan lek cinta itu seneng kali ngetutno karo sing dicintai. Ya kudu gelem dikongkon opo ae karo sing dicintai. Sampe delok wong pacaran iki lho. Tau arek pacaran mboten? Lah bukan tahu pacaran. Oh, kepingin. Oh, lu sing kepingin. Wong pacaran itu gede bojo iki, rumah tangga iki. Lek wis kadung seneng ambek bojone, dikongkon opo ae gelem. Man ahabba syai'an fa huwa 'abduhu. Barang siapa cinta sesuatu maka dia akan rela ikhlas menjadi budaknya. Artinya kita disuruh apapun meladeni opo ae gelem demi cinta. Kalau kita sudah meningkatkan cinta pada Rasulullah, kita harus berani mengorbankan apapun demi Rasulullah. Oh wayai dolim, praise doline iki krungu adzan berangkat sholat. Lo iki wayai dino Senin belajar cinta Rasulullah, poso dino Senin. Lo niki dino Kamis belajar cinta Rasulullah, poso dino Kamis. Ini kita dipelajari, kita dikawiti. Ini menunjukkan kalau kita mencintai Rasulullah. Fa insyaallah nek kula jenengan cinta Kanjeng Nabi juga akan mencintai kita. Nek kita dicintai Kanjeng Nabi, di dunia akan mendapat hidayahnya, petunjuknya, di akhirat pasti akan mendapat syafaatnya. Moga-moga kula sampeyan kabeh ono dunya selalu teriring hidayah petunjuk dari Rasulullah SAW, dan di akhirat nanti kita berhak dan wajib mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah SAW. Dan sekaligus kita semuanya apa yang kita lakukan di dunia sampai akhirat mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya niku ingkang kula aturaken ngapunten mbok pilih wonten ingkang kirang tepat ingkang kula aturaken nyuwun agung pangapunten. Wa akhiran ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemenin apa? Sampun deh, langsung deh. Moga kita hadiah Fatihah. Utamanya mencari ridho Allah, minta izin dari Allah, mugi sekolahan para mita semakin sukses dan berhasil. Tambah kathah murid ingkang mucal diparingi sehat-sehat istiqomah sedaya, dan diberniati berjuang insya Allah mendapatkan pahala di dunia sampai akhirat. Al-Fatihah. Fatihah sekali lagi kita tujukan pada diri kita sendiri yang hadir di sini. Muga-muga awake kula sampeyan kabeh diparingi ketetapan sehat walafiat, diparingi ketetapan iman Islam, ditambahi takwani pada Gusti Allah, dikuatkan keistiqomahan kita dalam mencari ilmu, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Yang terakhir, mudah-mudahan cita-cita anak-anak sekalian, tolong nanti pas di kita baca Fatihah pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dibaca 9 kali sambil menyebut cita-citanya. Jenengan duweni hajat nopo, cita-cita nopo sing api lho nggih. Cita-cita sing api jaluk siji di sepuro dosane wong tuwa, dosane guru, didadekno dan diparingi ilmu sing manfaat lan barokah. Niku sing paling penting. Selanjutnya terserah jenengan. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka. Allahumma rzuqna taqwa wa istiqamah. اللهم إنا نسألك من هداية الخير ما تفضل علينا من خير وتفضل بأجيالنا وأنفسنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا وبدينا بكل محنة وفتنة وبؤس وضير وعمر مسكين بركة اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين والرجال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.